Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sudah bahas tentang haramnya ghibah. Tapi ada ghibah yang dibolehkan. Nah, gitu ya. Jadi ghibah untuk tujuan tertentu yang dibolehkan, maka jadi boleh. Misalnya mengadukan kedzaliman. Pasti kan ngomong kejelekan orang kan? Ada orang berbuat zalim kepada kita, kemudian kita mengadu, kan berarti ngomongin kejelekan kan? Kalau pengaduan ke hakim atau kalau kita ke RT lah ya gitu ya, ke RT, ke RW, kalau niatnya memang mengadu untuk kebaikan, membela yang benar, maka boleh. Kemudian minta bantuan untuk mencegah kemungkaran. Kita nggak mampu, kemudian kita menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan, yang punya otoritatif. Dulu saya ingat tuh ketika misalnya ada tetangga yang tidak baik gitu kan, mau ngomong langsung nggak enak, ya kan? Akhirnya kita minta ke RT biar RT menegur. Berarti itu nahi mungkar, ya kan? Nah, ngomong kejelekannya tetangga ini kan ya sebetulnya ghibah, ya kan? Tapi karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan tetangga, justru malah niatnya ingin memperbaiki tetangga, boleh. Atau kita ke ulama minta fatwa. Minta fatwa misalnya, sering sekali misalnya harta gono gini. Ya. Minta fatwa suami istri cerai. Kemudian kita minta minta fatwa ke ulama. Kan mesti ngomong yang nggak baiknya kan? Masa dia begini, bagaimana sebetulnya sih? Gitu kan? Ya enggak? Itu kan dalam rangka bukan menjatuhkan mantan istri ataupun saudara, tapi kita dalam rangka meminta fatwa. Bagaimana nih saudara saya ini? Bagaimana nih mantan istri? Bagaimana ini anak ini? Itu kan. Akhirnya kan ngomongin kejelekan tuh. Kalau niatnya meminta fatwa, tidak lebih dari itu, maka boleh. Kemudian niatnya nasihatin orang banyak. Nasihatin orang banyak akhirnya memberi contoh, ya kan? Memberi contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, gitu kan? Contoh misalnya dalam perawi hadis ya, hadis ini dinyatakan sahih
itu kalau perawinya itu hafalannya kuat. Kalau udah pikun ditinggal itu. Nah kita ngomong dia pikun itu kan sebenarnya nggak boleh ya, iya kan? Wah dia pikun, ngomong pikun aja nggak boleh sebetulnya loh. Nah kita sering sekali itu ada orang, udah pikun dia, nggak usah diajak ngomong udah pikun, itu gibah itu. Nah tapi dalam meriwayatkan hadis, seorang perawi itu diterangkan sama perawi selanjutnya, boleh ngambil hadis dari si A kalau masih muda, tapi kalau sudah tua maka hadisnya diragukan. Karena apa? Karena dia pelupa. Nah, itu begitu tuh. Ngomong dia pikun, pelupa, itu gibah loh. Gibah, hati-hati. Lagi kita sering sekali ngomong pikun dia mah. Percuma lah, ya Allah. Kecuali untuk meriwayatkan hadis itu tadi menaik gitu kan, nggak apa-apa. Kemudian apa namanya, ada orang yang seorang pemimpin misalnya, seorang pemimpin mengetahui bahwa ada salah seorang dari rakyatnya itu pelaku kemaksiatan. Nah, kemudian dia mengakui bahwa dia memang pelaku kemaksiatan. Kemudian pemimpin itu bercerita tentang dia dalam hal untuk contoh bagi yang lain, maka dibolehkan. Niatnya cuma untuk contoh saja, karena dia sudah mengakui dan sudah tobat, ya kan? Sudah mengakui dan sudah tobat, gitu. Kemudian dia bercerita pemimpin itu. Kemudian ini ada orang orang buta atau tuli. Kalau memang dia buta, kita ngomong buta ya nggak apa-apa, ya kan? Dia tuli, kita ngomong tuli ya nggak apa-apa. Ya mereka nggak suka dibilang tunanetra, tunarungu, nggak, Bo. Halus, tapi bagi mereka itu malah nggak suka. Kenapa? Tuna itu apa artinya sih? Tuna itu kan artinya rugi. Iya, rugi karena nggak punya penglihatan. Mereka tidak merasa rugi, gitu. Mereka senang dibilang tuli, ya, tuli daripada tunarungu. Loh, saya ini nggak merasa tuna saya. Oh gitu. Saya tetap beruntung mensyukuri nikmat Allah. Wow, lebih keren lagi mereka kan. Jadi bilang tuna, nggak mau dia. Dia memang senang dibilang tuli. Bukan malah halus tuna. Hah? Bukan malah halus bahasanya. Bahasa halus, tapi mereka nggak suka sama aja. Kita aja menurut kita halus. Tapi mereka nggak suka dibilang tunarungu. Itu teman-teman yang di sini nih, yang ngaji di sini nih, setiap hari Rabu dan Jumat sore itu nggak mau dibilang tunarungu, tuli, ya, ya memang nggak denger gitu, nggak denger emang.
Tapi jangan dibilang bolot. Kalau bolot itu kesannya memang merendahkan. Ya itu bolot bikin kaya. Ya. Intinya memanggilnya tidak ada kesan untuk merendahkan. Kalau memang ngomong, jadi hati-hati yang ngomong, si jangkung. Itu kalau orangnya nggak suka juga nggak boleh tuh. Apalagi si pendek. Iya. Iya, ada bilang hitam. Itu orang nggak suka. Nah, itu semua itu artinya kalau tujuannya itu bukan ingin merendahkan orang dan yang lainnya, maka tidak apa-apa. Kita masuk kepada hadis pertama. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'dzana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala i'dzanu lahu bi'sa akhul 'ashirah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk. Maka beliau bersabda, izinkan dia masuk. Dia adalah seburuk-buruk dari kabilah, gitu kan. Jadi Nabi bergibah itu, kan itu nggak boleh masuk rumahnya Rasulullah sembarangan. Iya. Tapi ini ada satu kelompok kabilah yang bersusah diomongin lah. Ada tipe orang yang memang susah diomongin. Udah biarin, emang dia begitu. Ngomong dia begitu itu sebetulnya gibah itu. Tapi karena memang udah jadi kebiasaan dia, ya sudah. Dalam hal ini Nabi ingin memberitahu bahwa yang lain nggak boleh begitu, gitu ya. Sampai Rasul bilang gini, dia seburuk-buruk kabilah, susah dibilangin, nggak boleh, tetap aja dilanggar sama dia. Nah itu Rasul sebenarnya lagi gibah itu, tapi tujuannya Rasulullah beritahu yang lain nggak boleh ikut-ikutan, ya. Jadi jangan dikira kalau setiap orang itu masuk kemudian ini itu selalu berarti dia baik. Belum tentu. Ada kadang-kadang memang karena udah nggak bisa dicegah, ya udah terus biarin aja. Nah itu bahaya kalau udah dibiarin itu. Makanya Rasulullah bi'sa akhul 'ashirah, dia ini seburuk-buruk dari kabilah. Jadi hati-hati, tidak setiap orang yang diizinkan itu sebetulnya tuan rumah ridho. Itu. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an, rawahu al-Bukhari. Wa qala al-Laits ibnu Sa'din ahadu ruwati hadzal hadis hadzani ar-rajulani kana minal munafiqin. Rasulullah juga pernah ngomongin orang. Kata Rasulullah begini, aku tidak yakin fulan dan fulan mengetahui tentang agama kita sedikit pun.
Rasulullah nyebut orang nih. Aku tidak yakin. Ma'adzunnu fulan wa fulanan. Saya nggak yakin dia si A si B itu mengetahui tentang agama Islam ini. Nah, itu isyarat dari Rasulullah. Isyarat dari Rasulullah bahwa dua orang ini orang munafik. Bahasanya halus Rasulullah. Isyarat itu. Makanya kata Lais Ibnu Sa'din, dua orang yang disebut oleh Rasulullah itu adalah dia orang munafik. Tapi bahasanya Rasulullah karena nggak boleh ngomong munafik, ya, bahasanya halus dia. Kan nggak boleh ngomong munafik. Kalau buta kan tuna netra. Oh, itu yang nggak mau mereka. Yang nggak mau mereka dibilang tunarungu. Bukan karena kita memperhalus. Mereka tidak mau dibilang tunarungu. Jadi kita maksudnya memperhalus, tapi ternyata mereka tidak mau. Itu. Nah, ini Rasulullah memberi sinyal. Dia nggak tahu agama. Dia si A, si B tidak tahu agama. Gitu. Nah, dia minal munafiqin. Dalam hal-hal seperti ini, ya apalagi Rasulullah yang dikasih tahu langsung dalam atas bimbingan Allah. Kalau kita ya mendingan diem, ya kan? Tapi kita bisa saja ngomong tentang orang dan memang kita sudah tahu persis kondisi dia. Itu biasanya yang diomongkan ke orang dekat kita bisa aja. Saya deket banget nih sama anak misalnya. Kemudian kita tahu ada salah seorang di antara teman saya misalnya. Saya yang ngomong, nggak usah banyak bergaul sama dia. Cuma sama anak doang tapi ngomongnya, ya, nggak usah banyak bergaul sama dia. Itu kan nggak apa-apa untuk nasihat, karena kita tahu jelas si A ini senangnya ngompor-ngomporin orang, sukanya maksiat, ninggalin sholat, misalnya gitu ya. Nah, saya sama anak cuma kasih kode doang, nggak usah bergaul atau kurangin bergaul sama dia. Kita nggak ngomong di depan orang banyak. Kayaknya Rasulullah pun ini hanya diucapkan ke Aisyah misalnya, kan? Si A si B itu nggak ngerti agama. Karena saya sama dengan nasihat saya ke anak, kurangin bergaul sama si A. Boleh nggak kita ngomong gitu? Boleh, nasihat sama anak, kan? Itu saya lagi bergibah itu sebetulnya. Kalau nasihat sama teman boleh kan? Iya, artinya tidak. Kalau memang Mas Slamet yakin tentang keburukannya dia dan kita ingin menyelamatkan saudara, boleh. Kalau betul-betul yakin, gitu loh. Harus yakin. Kalau saya kan yakin, ini anak saya jangan sampai tertular, gitu kan. Saya sampaikan ke anak, nggak usah lagi bergaul sama dia, ya kan. Anak bertanya kan, emang kenapa? Udah, ntar tahu sendiri. Nah, gitu kan, gitu. Itu aja sebetulnya sudah bergibah itu, ya kan? Sudah bergibah gitu. Ntar tahu sendiri. Itu boleh, seperti itu boleh.
Gibah itu yang seperti itu boleh. Hadis terakhir, wa an Fatimah ibni Qais radhiyallahu anha qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu inna abal jahmi wa muawiyah khatabani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma muawiyah fad'lukun la ma lahu wa amma abul jahmi fala yad'ul 'asa an 'atiqihi. Cewek ini ceritanya konsultasi jodoh ke Rasulullah. Ini ya Rasulullah, ini ada 2 orang mau ngelamar saya. Gitu kan, si A dan si B. Nah, habis itu Rasulullah nyebut nama orang nih. Muawiyah itu orang fakir, nggak punya harta. Rasulullah ngomong gitu tuh. Gitu kan. Wa amma Abul Jahmi, sedangkan Abu Jahmi itu tidak pernah menurunkan tongkat dari tangannya. Ini bahasa isyarat. Dia senangnya mukul. Gitu kan. Dalam hal ini boleh, karena apa? Melindungin perempuan. Jadi kamu tinggal milih saja. Miskin, sabar. Yang satunya kaya tapi suka mukul. Kalau kita tahu benar, kemudian kita ingin memberikan info yang seluruhnya, maka dibolehkan. Apalagi ini kan sepanjang hidupnya umurnya akan bergaul kan, pernikahan itu. Iya, itu boleh. Dan apalagi si perempuan ini jelas-jelas minta fatwa, minta pendapat. Kalau nggak minta pendapat, Rasul juga diem. Itu. Kalau perempuan ini datang ke kita minta pendapat, gimana kalau saya sama si A atau si B itu, dan kita tahu mereka kan masa ponakan sendiri cewek kan, kita tahu si A si B itu orang yang seperti itu, masa nggak kasih tahu? Ya kasih tahu lah. Dia nanti biasanya nggak pernah pulang malam, nah gitu kan, gitu ya. Dia begadang terus, sampaikan. Habis itu terserah dia, yang penting kita udah nyampaikan. Ya kan itu bahasa kita kan, terserah. Dia selidiki sendiri kan, udah. Dia jarang pulang malam. Kita ngomong apa adanya. Dia nggak tahu. Iya, gitu. Dia nggak tahu kan. Cewek ini kan lugu banget ini. Yang fakir tadi? Hah? Nggak tahu juga yang fakir itu. Nggak tahu. Karena orang perempuan sana kan nggak tahu si A si B itu. Dia di rumah terus itu kan. Jadi nggak tahu bahwa si A ini orang fakir. Kita sampaikan, dia itu nggak punya kerjaan. Mau nggak, terserah kamu, kan gitu kan. Sudah. Tapi juga jangan ditambah-tambahin. Makanya Rasulullah cukup simpel itu, nggak nambah-nambahin. Waduh, nambah-nambahin. Bahasanya mandir-mandir. Dilaju-laju kan. Nggak apa-apa dinambah asal kita benar ya, dalam rangka menasehatin keponakan cewek ini. Ya, nambahnya nambah yang benar. Tapi biasanya tuh nambahin ya, di karang-karang itu akhirnya. Nah itu ya. Itu Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan. Bukan. Muawiyah. Iya Muawiyah. Tapi Muawiyah yang lain ya. Bukan Muawiyah bin Abu Sufyan, bukan. Muawiyah bin Abu Sufyan mah kaya. Abu Sufyan kan kepala suku. Iya.
Muawiyah anaknya itu. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil Muslim amma Abul Jahmi fadarrabun lin nisa. Wah, ini bahasanya bukan sindiran nih. Ya, dia suka mukul perempuan. Wah, itu bahasanya Rasulullah. Di riwayat Muslim tidak pakai sindiran. Kalau tadi kan sindiran, dia nggak pernah lepas dari menurunkan tongkat. Itu bahasa halus itu. Nah, tapi dalam riwayat yang lain dia suka mukul perempuan. Ya ngomong apa adanya. Karena kita dalam rangka tadi dimintain fatwa, ya kan? Fatwa pendapat, gitu kan? Wa huwa tafsirun li warila yad'ul 'asa an 'atiqihi. Masyaallah. Ya. Jadi kita bisa menimbang-nimbang kita ghibah seperti apa. Jadi memang haram ghibah. Tapi kalau dalam keadaan tertentu dibolehkan. Nasihatin, memberi fatwa, memberikan contoh biar tidak ditiru, gitu kan? Apalagi misalnya petugas, pengacara, hakim, jaksa, penyidik. Penyidik yang ngomongin orang terus itu. Bahkan dalam laporannya itu. Lah iya. Itu kalau dalam hal tugas dibolehkan. Itu. Tidak mengada-ngada tentunya kan. Akan merugikan sendiri kan kalau mengada-ngada kan. Tidak ada bukti kemudian kita mengada-ngada, itu lebih berat lagi hukumannya. Wallahu alam. Misalnya kalau ini A dan B ini berseteru, tapi kita mesti mendamaikan atau menenangkan si A marah sama si B, kita sampaikan jangan begitu, kasihan si B itu. Kita sebut kekurangannya si B nih supaya dia maklum. Gak apa-apa. Itu boleh. Gak apa-apa. Dia meredah ya. Nasihat tujuannya nasehatin, tujuannya membuat perdamaian, gitu kan? Nggak apa-apa. Udah lu ngapain sih mikirin dia, berantem sama dia? Dia itu emang orang nggak punya, masih diladenin aja. Wah gitu kan. Dalam hal itu nasehatin kan. Kita ngomongin dia nih, kejelekan si A misalnya. Ngapain sih ngurusin dia? Orang gitu aja diladenin. Nah gitu kan. Dalam rangka nasihat, biar apa? Tidak berantem. Gitu. Pokoknya tetap boleh, asal benar-benar kita tahu si A ini memang orangnya begini, gitu kan. Jangan dibuat-buat, jangan dibuat-buat. Gitu. Boleh. Pokoknya tujuannya bukan karena malas, justru biar kebaikan si A kan. Bukan malah menjatuhkan si A kan, untuk kebaikan si A. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.